Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat thalabah. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah Ustazah. Ustazah kaifa haluki? Alhamdulillah inni bi khair wa afiyah. Alhamdulillah kulluna jami'an bi sihah wal afiyah. Tayyib, maza darsunal an? Darsunal an al-lugha al-arabiyyah. Jayyid. Al-an al-yawm sanadrusu al-lughatal arabiyyah. Wa mat tarikhul yawm minas sanatil miladiyah. Tayyib, mumtaz. Al-an fit tarikh al-khamis min syahri Oktober, Ustaz. Min syahri Oktober sanata alfaini wa wasnan wa ishrina miladiyah. Tayyib, ayyuhat talabah al-mahbubun, hayya bina nabtadi darsanal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla istimrar ila Qabla istimrar ila darsinal yaum sa'uwajjihu lakum al-ahdaf ad-dirasiyah. Wa ammal ahdaf ad-dirasiyah li hadhil maddah hiya at-tullab qadiruna ala istintajin nas ani taqdimis syukur. Wa hadhihi ahdafuna al-yawm. Summa rabitatan ala maddatinal yawm kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis huwa yaqul la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Bima'na haza idza a'tal mar'u ilaina al-musa'adah awil khair fala budda lana falazim alaina an nuqaddim kalimatas syukur ilaihim. Li'anna haza yadullu lana ila taqdimi syukur ila rabbina wa huwallahu ta'ala. Tayyib, wal'an nastamir ila maddatinal yaum hiya taqdimus syukur. Jadi di sini ada beberapa ungkapan dan jawaban tentang cara mengungkapkan rasa berterima kasih kepada orang lain. Al-awwal hiya syukron. Ungkapan berterima kasih taqdimus syukur al-awwal hiya syukron. Iza a'tal mar'u ilaina al-khair falabudda lana anul kiya kalimata syukron awi syukron laka aw syukron kasiran aw jazakallahu khairan summa ashkuruka kasiran jiddan azim syukri wa taqdiri summa syukran jazilan. Wa ammal jawab indamal mar'u yulki kalimata syukur fal jawab bimisli afwan au al-afu au la abadan. Haza kulluhum bimakna sama-sama. Bisa afwan, bisa al-afu, la abadan, wa iyyaka la syukra 'alal wajib, innahu la yasurruni ma akramuka. Jadi semua kalimat jawaban ini artinya sama. Ungkapan menjawab terima kasih, yaitu sama-sama dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa kalimat lagi ungkapan berterima kasih. Di sini kita bisa menyebutkan kepada orang lain inni syakirun laka atau inni syakirun laka jiddan au syukran innahu lakaramun minka azim
Atau bisa juga kita menyebutkan ashkuruka. Fahimtum jami'an? Fahimtum ya. Summal jawab, di sini ada beberapa jawaban untuk mengungkapkan rasa terima kasih juga. Kita bisa mengucapkan hamdan lillah, au inni azizun anisyukri, au muntahal karom. Jadi semua yang jawaban ini artinya sama dalam bahasa kita. Atau you are welcome gitu. Oke. Bihazal kalimat labudda alaikum an tahfazu jami'an. Ikra'u jayidan. Summa nastamir ilan nas. Ungzur ila hazihin nas. Hiya maharatul qiraah. Iqra wa faham an-nas al-ati qiraatan jayyidatan. Jadi anak-anak sekalian diminta untuk membaca dan memahami naskah yang ada di layar ini dengan cara membacanya itu yang baik dengan judul Karimatun Thalibatun Muhazzabah. Karimah adalah murid yang sopan. Oke, qabla istimrar ila nas, ila qiraatin nas, sa'aqra'u lakum hazihin nas, hazan nas. Laqad dakhal jarasu wa dakhalat tullabu al-fasla. Lahiz jami'an fil fasli talibatun ismuha Karimah. Hiya talibatun mahiratun fil lughatil arabiyyah. Likarimatin asdiqaun kasirun minhum Hamidah wa Karim wa Alim wa Hamid wa ghairuhum. Tuhibbu Karimah asdiqauha. Suma asani dakhala al-ustazu al-fasla wa sallama ala jami'i tullab wa ba'da daqaiqin qalilatin jaa Salim mutaakhiran faqala a'taziru ya ustaz ana mutaakhiran li anna darajati fasidah. Jadi di sini naskah mengenai kondisi di mana Karimah itu pergi ke sekolah. Oke, nasamit ilan nafs. Qala al-ustaz la ba'sa bih ijlis 'alal kursiyyi wasta'id lit-ta'allum. Nasiyat Karimah an tahmilal qalama ilal madrasati. Faqalat laqad nasitu an ahmilal qalama. Law samahtu ya Hamidah uridu an asta'ira qalamaka. Qalat Hamidah ma'al asaf asyadid ana ahmilu qalaman wahidan faqat. Summa ja'at Khadijah ana ahmilu salasata aqlam wa sa'iru hadzal qalam ilaiki. Sa'adat Karimatun ala husni musa'adatiha faqalat syukran kasiran ya Khadijah. Ajabat Khadijah afwan. Jadi untuk kalian bisa memahami naskah ini, Ibu akan menerjemahkan naskah yang ada pada layar. Laqad dakhal jarasu wa dakhalat tullabul fasla. Jadi bel telah berbunyi dan anak-anak dan para siswa telah memasuki kelas. Fil fasli qalibatun ismuha Karimah. Di dalam kelas itu ada murid yang bernama Karimah. Dia murid yang mahir fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, dalam materi bahasa Arab. Li karimatin asdiqaun kasirun. Karimah itu punya teman-teman yang banyak. Minhum diantaranya itu ada Hamidah, ada Karim, ada Alim, ada Hamid, dan lain-lain. Tuhibbu Karimatun asdiqauha. Dan Karimah itu sangat menyayangi teman-temannya. Kemudian dakhalal ustazu faswa. Ustadz, guru memasuki kelas, wasallama ala jami'i tullab, dan guru tersebut menyapa kepada seluruh murid-murid. Wa ba'da daqaiqin qalilatin, dan setelah beberapa menit, ja'a Salim mutaakhiran. Salim datang terakhir, datang terlambat.
Faqala, maka Salim itu berkata, "A'tazir ya Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, ana mutaakhiran, saya terlambat. Li'anna darrajati fasidah, karena sepeda saya rusak." Jadi seperti itu ya anak-anak. Lalu kemudian qala Ustadz berkata, "La ba'sa bih." Ya, tidak apa-apa nak. Ijlis alal kursiyyi, duduklah di atas, duduklah. Wasta'id li ta'allum, dan bersiaplah untuk kita belajar. Nasihat karimatun antah milal kolam. Kemudian di sini karimah itu lupa. Nasihat ini adalah lupa untuk membawa pulpen ke sekolah. Maka siapa ini karimah ini berkata, laqad nasitu an ahmilal kolam. Aku lupa bawa pulpen. Lau samah tuh ya Hamidah, boleh enggak wahai Hamidah? Uridu an asta'ira. Qala, maka saya meminjam pulpenmu. Qalat Hamidah, dijawab oleh Hamidah, ma'al asaf asyadid, mohon maaf ya Karimah, ana ahmilu qalaman wahidan faqat, saya cuma bawa pulpen satu. Kemudian datanglah Khadijah, ja'at Khadijah, ana ahmilu salasata aqlamin, saya membawa 3 pulpen, saya akan meminjamkan satu untukmu, kata Khadijah. Sa'adat Karimah, maka Karimah ini merasa bahagia ala husni musa'adatiha, karena telah dibantu oleh Khadijah. Maka Karimah itu mengungkapkan yang kita pelajari hari ini, taqdimu syukur, yaitu kalimatnya syukran kasiran ya Khadijah. Terima kasih banyak ya Khadijah. Lalu direspon oleh Khadijah, jawabannya afwan, sama-sama katanya. Jadi seperti itu ya anak-anak, ini materi tentang taqdimu syukur. Semoga kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalimat-kalimat ini. Oke, wa ba'da zalik wa ba'da al-maddah nautaki ila at-tadribat. Ini kita akan mengerjakan tadribat tentang taqdimu syukur. Jadi untuk perintahnya di sini ada tarjim hazihil jumal. Kalian diminta untuk tarjim, menerjemahkan ilal lughatil Indonesia, kepada bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat yang telah kalian baca tadi pada naskah yang telah dibaca bersama-sama. Di sini ada gambar. Jadi ada gambar laqad dakhal jaros wa dakhalat tullabul fasla. Oke, di sini kalian diminta untuk menerjemahkan apa makna dari kalimat berbahasa Arab ini. Silahkan dibaca baik-baik dulu, baru nanti kerjakan secara mandiri. Laqad dakhal jaros wa dakhalat tullab. Baca baik-baik naskah yang tadi telah kita baca bersama-sama. Kemudian yang kedua ada fil fasli qalibatun ismuha karimah. Fil fasli, apa makna fil fasli? Qalibatun ismuha karimah. Qalibah itu maknanya apa? Ismuha karimah. Jadi kalian terjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Masih ada di sini. Hiya qalibatun mahiratun fil lughatil arabiyyah. Nah, ini artinya apa nih? Hiya qalibatun mahiratun fil lughatil arabiyyah. Oke, selanjutnya di sini likarimatin asdiqaun kasirun minhum hamidatun wa karimu alim wa hamid wa ghairihim. Tuhibbul karimah asdiqauha. Silahkan terjemahkan kalimat-kalimat tadribat ini ke dalam bahasa Indonesia. Oke, masih ada ternyata paragrafnya. Masih ada di sini nasihat karimah antah milal kolam. Apa makna dari kalimat-kalimat ini? Qalat Hamidah ma'al asaf asyadid ana ahmilu qalaman wahidan. Jadi hampir sama dengan naskah tadi. Kalian hanya cukup menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk lirtifai hamasatina fita'alum, Ibu akan melakukan ice breaking. Jadi setelah tadi kita telah mengerjakan latihan menerjemahkan, mari sekarang kita melakukan kegiatan ice breaking. Di sini silakan perhatikan semuanya ke dalam PowerPoint yang telah ada. Lihat di sini ada
sebuah lagu yaitu lagu berbahasa Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalian pasti semua tahu tentang lagu ini karena ini adalah lagu anak-anak yang sangat populer di negara kita. Ini di sini berjudul Ungzur ila hadiqati. Jadi ini adalah lagu Lihat Kebunku. Pasti anak-anak semua sudah tahu ya tentang lagu ini. Baik, mari kita bernyanyi bersama-sama. Isma'u jayidan. Ungzur ila hadiqati mamlu'a bil azhar. Fi kulli yaumin askiha jami'an. Yujadul abyad wa yujadul ahmar. Wardah wa yasmin jami'an jamilah. Jadi ini adalah lagu Lihat Kebunku. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama-sama lagu Lihat Kebunku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sekali lagi ya, bersama-sama semuanya. Ungzur ila hadiqati mamlu'a bil azhar fikul yamin askiha jami'an yujadul abyad wa yujadul ahmar wardah wa yasmin jami'an. Oke, anak-anak, untuk murid laki-laki ayuhat tulab jaribu untuk bernyanyi, jarib. Ayo kita bernyanyi bersama-sama sekali lagi. Ungzur ila hadiqati mamlu'a bil azhar fikul yaumin asliha jami'an yujadul abyad wa yujadul ahmar wardah wa yasmin jami'an jamilah. Kullukum mumtaz ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Afwan. Oke, setelah tadi kita melakukan ice breaking, mari sekarang kita melakukan tadribat lagi. Satu kali lagi tadribat. Di sini silahkan lahiz do al harfa sod li jumlatin sahihah awil kha li jumlatin khati'ah. Jadi kalian itu diminta untuk menganalisis naskah yang telah tadi ditampilkan, lalu analisis apakah kalimat ini salah atau betul menurut sesuai naskah yang ada tadi. Baiklah, untuk nomor pertama di sini ada harimatun tolibatun kaslanun. Benar nggak tuh tolibah? Karimah itu adalah murid yang malas. Tadi di naskah silahkan dibaca ulang baik-baik lahir naskah. Apakah betul dia murid yang malas atau tidak? Kalau dia murid pemalas, maka jawab dengan tulislah dengan son. Kalau dia memang tidak malas, rajin, maka tulislah huruf kho di dalam tanda kurung ini. Kemudian untuk yang kedua di sini soalnya tuhibbu karimatun asdiqaiha. Tuhibbu karimatun asdiqaiha. Karimah sangat mencintai teman-temannya. Benar tidak? Tadi kan telah kita baca bersama-sama secara bersama-sama maupun mandiri naskah. Sekarang silakan merujuk ke naskah yang telah tadi kita baca. Apakah Karimah itu murid? Apakah Karimah itu sangat sayang kepada teman-temannya atau tidak? Jika iya, maka jawab dengan huruf so. Jika tidak, maka tulislah huruf kho. Begitu ya anak-anak. Lalu selanjutnya di sini ada dakhalal ustazu al-baita. Ustadz itu masuk ke dalam rumah. Benar tidak? Apakah Ustadz masuk ke dalam rumah? Silahkan analisis naskah tadi. Jika benar, tulis dengan so. Jika salah, tulis huruf kho. Dan untuk soal terakhir, karimatun la tahmilul qalama. Apakah benar tuh Karimah itu tidak membawa pulpen? Jika iya, tulislah dengan so. Jika tidak, tulislah dengan huruf kho. Silahkan semua tolabah, kalibat untuk membaca naskah sekali lagi baik-baik dengan teliti. Tayyib, ayuhat tolabah. Cukup di sini materi kita hari ini. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas belajar kita, meningkatkan semangat belajar kita dalam berbahasa Arab,
baik itu dalam kemahiran membaca ataupun kemahiran-kemahiran yang lainnya. Adapun untuk al-maddah li usbu'il ati, Ibu akan menyampaikannya sekarang. Jadi silahkan kalian mempelajari di rumah untuk materi al-isti'fa. Jadi nanti fil usbu'il ati sanadrusu anil isti'fa, yaitu kalimat cara-cara bagaimana kita mengungkapkan permintaan maafan. Minggu depan kita akan mempelajari ini. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini. Hayya nahtatim darsanal yaum bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima kasih. Baik, jazakumullah Ustaz Haji. Ya ke Aisarohat amamana, alhamdulillah. Rubah indak topa amin musarikil akhir qabla nasma yakni al-irsadat min ustadina. Man yurid awalan. Ustaz Sarah, Ustaz Hayi wa ghairuha. Tafadhol. Munaqashah awalan.
Baik, terima kasih Ustazah Hai yang sudah melakukan peer teaching pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya mungkin akan ada masukan terlebih dahulu dari Ustadz Dr. Muhammad Sarif. Silakan. Baik, Ustazah Hai, ini materinya tentang qiraah ya. Lihat qiraah. Qiraah. Coba lihat modelnya dulu. Coretannya. Hah? Dari sana. Ini masih Arab sih. Kita ini masih Arab. Modelnya apa, Bu? Kalau di RPP Ibu pakai model apa? Metodenya apa? Di RPP itu eklektik Ustaz, antara itu saya lupa. Qiraah. Metodenya apa? Eklektik metodenya. RPP-nya dulu udah munculin RPP-nya. Oh iya. Metodenya itu kooperatif dan komunikatif, tanya jawab. Nah, tadi Ibu sudah memunculkan belum kegiatan pembuatan kelompok? Iya, kelewat tadi sebenarnya udah kepikirin di pikiran saya cuma kelewat. Ustaz. Ya, berarti harus pembelajarannya itu harus sesuai dengan model dan metode yang digunakan. Baik, Ustaz, ya. Nah, berarti di situ kekurangannya. Untuk penugasannya tadi sampai di mana ke siswanya? Penugasannya di sini saya menghadirkan 2 latihan kan Ustaz. Yang satu secara mandiri, yang satu tadi berkelompok. Cuma saya lupa menyampaikan di peer teaching saya untuk tugas kelompoknya terlewat begitu Ustaz. Maaf. Itu juga kekurangannya. Jadi baik, Ustaz. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam peer teaching atau real teaching itu sebenarnya merujuk pada RPP, ya di situ maksudnya. Seandainya tidak dimunculkan ya berarti mengajar tanpa merujuk pada itu, dan itu akan mengurangi nilai. Mengurangi nilai Ibu. Iya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, terlewat. Apa? Ini maksud saya nanti ditingkatkan lagi. Iya. Begitu juga tentang penugasan. Sebelum ada penugasan kan harus ada kesimpulan. Ibu sudah memberikan kesimpulan belum? Istinbatnya tadi di akhir belum ada Ustaz, belum ada tadi. Iya, Ibu belum memberikan kesimpulan. Ya kan? Iya. Kalau Ibu munculkan RPP-nya coba lihat. Terlihat nggak Ustaz? Belum.
PP-nya belum Ibu munculkan. Di saya udah muncul, bagaimana ya? Gitu. Berarti yang tadi itu, yang PowerPoint ini dimatikan dulu. Gitu. Saya ulangi share screen. Ini start. Nah ya, coba lihat. Baik, coba Ibu lihat. Ini kan kalau dilihat di sini kan PBN harus diterapkan. P1 sampai P-nya, P5-nya udah muncul belum dalam P5 di sini kan saya menuliskannya melakukan dan menginformasikan. Sebenarnya iya di tadribat itu harusnya bisa menerapkan P5 ini, Ustaz. Cuma tadi saya kelewatan udah menyampaikan hal itu ke anak-anak. Ya, ini memang tidak boleh lupa. Karena ini sedang teaching atau ujian. Jelas Bu ya? Iya, Ustaz jelas banget. Coba materinya lihat sekarang. Kalau coba di sini indikator penilaian. Ini ada penilaian kelompok sama penilaian mandiri. Kelompok ya, mandirinya mana? Ini kelompok. Poin-poinnya apa? Poin-poin yang untuk mandiri ada tes lisan sama tes tulis. Untuk tes lisannya, ya nih Ustaz. Ini penilaian mandiri per peserta didik. Membaca ya. Tes Membaca dan menulis ya. Iya. Membaca dan menulis. Tadi metodenya komunikatif. Komunikatif dan tanya jawab. Iya komunikatif. Dan komunikatif aja. Komunikatif dan kooperatif diskusi. Iya. Kalau kooperatif itu coba lihat tuh metodenya masih salah. Iya ini awal-awal. Metodenya itu masih salah. Metodenya masih salah. Coba lihat di balik lagi. Metodenya itu masih kooperatif. Kooperatif itu masuk ke model. Metodenya sih pengennya qiraah aja, metode membaca. Boleh, Ustaz? Boleh aja. Cuman kan metode membaca itu langkah-langkahnya gimana? Harus tahu. Iya, tadi. Metode membaca dan komunikatif itu maksudnya. Atau membaca saja. Membaca, iya, Ustaz, membaca saja. Kalau membaca saja berarti indikator materi ujian membaca ada ya tadi itu ya? Udah. Ada Ustaz. Jadi tadi belum muncul dalam peer teaching itu pembagian kelompok, kedua penugasan. Tadribatnya ya seperti itu, cuma nanti harusnya penerapannya memang ada yang kelompok, ada yang mandiri. Yang saya tadi terburu-buru atau gimana, saya kelewat. Terus coba lihat materinya. Materinya ini Ustaz, membaca naskah.
Ana ini kan membaca. Apakah menurut Ibu semuanya sudah bisa membaca tanpa harokat? Kayaknya tidak bisa, Ustaz. Murid kelas 10 belum tentu semua bisa baca tanpa harokat. Cuma memang terlalu mengetiknya, Ustaz, saya mengetiknya. Harus dikasih harokat, Bu. Iya, baik, Ustaz. Terus kalau bisa, mufradat barunya mana? Tidak ada mufradat baru, hanya ungkapan-ungkapan terima kasih aja. Mana? Ada Ya, di... berarti, yaitu ungkapan-ungkapan itu berarti mufradat baru. Harus dimunculkan di bawah. Karena ungkapan-ungkapan baru itu bagian daripada mufradat jadidah, mufradat baru. Ya. Harus dibikin kotak lagi di bawah. Coba bikin kotak. Di bawahnya. Ada di PowerPoint, tadi. Mana? Baik, saya stop share dulu. Ini Ustaz mufradat tentang ungkapan-ungkapan berterima kasih dan cara menjawabnya. Ini aja sih. Oh ini ya ungkapannya. Nah itu ungkapannya itu jangan harus ini ada tanda itu Bu. Kalau bisa satu-satu di kotak kurung, kotak kurung terus bagi dua gitu. Yes, jadi biar sejajar di kotak-kotak dipisah. Jangan jadi satu begini. Baik, karena akan memusingkan saya. Baik, Ustaz. Saya aja pusing apalagi siswa. Yes, Ustaz. Maaf. Terus juga tulisannya tidak boleh tulisan yang enggak umum. Pakai tulisan biasa aja. Jadi dikasih kotak. Nah ini di bawah, ini di atasnya. Ini ditaruh, ini judulnya Al-Mufradat Al-Jadidah Taqdim Syukur. Taruh di atas, Ibu taruh di atas wacana. Ya. Wacana. Di materi. Oh, di materi. Habis itu. Nah iya di atas ini. Di atas ini. Ya. Iya. Di atas ini. Berarti Ibu memperkenalkan dulu mufradat di atas. Baru masuk kemari. Tapi juga Ibu harus kasih harokat di mufradat baru dan di wacananya. Ya. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Lihat latihannya. Kasih harokat. Iya, Ustaz. Iya, saya tidak pakai harokat semua. Latihan. Nah, ini juga harus Nah, Ibu metode membaca tapi ada terjemah. Bu. Ini metode membaca dan terjemah gitu. Iya, nanti saya tambahin. Berarti eklektik, Ustaz, ya? Iya, terus bawa lagi. Kasih harokat. Iya. Iya, saya terus tulisan Arabnya jangan yang begini, ribet. Iya, Ustaz. Ini suruh ngapain ini? Masih menerjemahkan, Ustaz. Ada beberapa halaman. Iya, lagi menerjemahkan terus ada tadribat kedua di sini menentukan benar atau salah kalimat. Benar atau salah kalimat.
Ya. Jumlah solihah. Ini do huruf ya. Iya. Hurufnya mana? Do al-harfa shad untuk jumlah yang benar, atau kho untuk jumlah yang salah. Hurufnya tinggal siswa itu menulis shad atau kho pada kalimat ini benar atau salah sesuai naskah tadi, teks tadi. Oh, sesuai teks tadi. Ada Iya. di atas. Ada, udah. Yang jelas ini kan nggak mengajarkan jumlah ismiyah atau fi'liyah di sini. Iya, Cuman, tidak. Oke. Lanjut ke bawah. Kecuali kalau ibu ngajarin jumlah ismiyah fi'liyah jadi masalah lagi. Enggak, itu mah kemarin kalam, Ustaz. Yang jumlah fi'liyah itu jumlah iya, yang jumlah itu tentang kalam, bukan qiraah. Lanjut. Udah, setelah itu, setelah dua tadribat selesai, penutup, Ustaz. Penyampaian materi minggu depan. Oh gitu. Al-Madah itu bacaannya Al-Madah ada lil usbu lil lamnya kurang lil ya, kurang lam. Oke, saya tanya ibu tadi kenapa ibu pakai lagu nyanyi? Itu ice breaking, Ustaz, biar gitu aja sih, ice breaking aja. Iya, nyanyinya tadi pakai wacana ini tadi bukan di luar konteks